Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amala Risulan dari kelas 5C dengan nomor NPM 1935223493. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara, yaitu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Langsung saja, yang pertama ada mengenai keadaan penduduk. Penduduk atau sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu, kemudian jumlah penduduk tersebut akan berubah seiring dengan berjalannya waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor fertilitas atau angka kelahiran, merupakan hasil reproduksi nyata dari seseorang atau sekelompok wanita. Maka dapat disimpulkan bahwa fertilitas di sini mencakup peranan faktor kelahiran pada pertumbuhan penduduk. Yang kedua yaitu mortalitas, atau disebut juga dengan kematian. Kematian merupakan parameter demografi yang berfungsi untuk mengurangi jumlah penduduk. Tinggi atau rendahnya kematian di suatu daerah mencerminkan kondisi kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Yang ketiga ada migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap. Alasan atau proses seseorang melakukan migrasi pada dasarnya disebabkan oleh faktor kebutuhan dan stres. Setiap individu mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi, sosial, politik, maupun psikologi. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka terjadilah yang dinamakan stres. Singkatnya, apabila stres yang dialami oleh seseorang berada di luar batas toleransinya, maka orang tersebut akan mulai berpikir untuk pindah ke daerah lain di mana kebutuhannya dapat terpenuhi. 4. Mengenai informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan. Contohnya yang pertama adalah sensus penduduk atau perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Di Indonesia sendiri, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk yang paling baru dilakukan tahun kemarin secara online pada tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah registrasi kependudukan atau registrasi mengenai keterangan peristiwa kependudukan pada lembaga administrasi terkecil seperti misalnya RT atau RW. Kemudian yang ketiga ada mengenai survei kependudukan atau pengambilan data kependudukan yang hanya dilakukan di daerah tertentu yang mewakili sebagai sampel. Faktor yang terakhir mengenai kualitas penduduk. Kualitas penduduk merupakan suatu pengukuran atau perbandingan mengenai tingkat atau taraf hidup penduduk di suatu wilayah dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pendapatan, serta dalam memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, faktor yang kedua mengenai struktur sosial. Struktur sosial merupakan susunan atau tatanan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Bentuk kelompok sosial yang pertama atau yang paling awal adalah keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama bagi seorang manusia, di mana seorang anak terlahir dan menyatakan diri sebagai anggota serta memiliki hubungan interaksi dengan anggotanya, yaitu pada keluarga. Kemudian yang kedua, kelompok sosial menurut suku. Kelompok sosial menurut suku merupakan kelompok sosial yang dapat dibedakan serta memiliki ciri-ciri khusus dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Kemudian bentuk kelompok sosial yang selanjutnya ada menurut sekte agama. Kelompok sosial, sekte agama atau keagamaan termasuk ke dalam kelompok sosial primer karena memiliki interaksi sosial yang lebih intens dan lebih erat dengan anggota kelompoknya dikarenakan
anggotanya menyatu dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian, yang selanjutnya bentuk kelompok sosial menurut partai politik. Kelompok sosial partai politik termasuk ke dalam kelompok asosiasi karena anggota partai politik merupakan kelompok yang memiliki kesadaran jenis serta persamaan mengenai kepentingan pribadi dan bersama, serta memiliki ikatan organisasi formal. Dalam sistem ekonomi terdapat apa yang dinamakan dengan pengaruh langsung dan tidak langsung. Pada pengaruh langsung terdapat istilah yang pertama konsep komoditi atau tenaga kerja yang dihargai dengan upah atau gaji. Selanjutnya konsep kebebasan memilih yang artinya hubungan kerja dengan berusaha mendapatkan tenaga kerja terbaik untuk mengisi posisi yang ada dengan tanpa menghiraukan latar belakang sosial, agama, maupun ras. Kemudian yang ketiga, konsep kebebasan kontrak, artinya setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian atau kontrak dalam hal jual beli barang dan jasa, serta hubungan kerja yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah disetujui. Selanjutnya, pengaruh tidak langsung, yaitu keadaan di mana diperlukannya campur tangan administrasi negara pada setiap kegiatan industri, perdagangan, dan jasa. Campur tangan yang dimaksud di sini yaitu berupa proses pengawasan industri, kemudian inspeksi, perburuhan, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, faktor yang keempat merupakan ideologi negara. Ideologi negara merupakan cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan. Dalam ideologi negara terdapat apa yang dinamakan dengan istilah kebijakan. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dalam hal ini, administrasi negara berperan sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut. Ideologi negara bangsa Indonesia adalah Pancasila. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang terakhir adalah sistem politik. Istilah sistem politik berasal dari dua kata yaitu sistem dan politik. Sistem merupakan rangkaian dari beberapa komponen di mana antara komponen yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan. Sedangkan istilah politik secara konseptual adalah suatu usaha yang ditempuh oleh warga negara dalam upaya untuk mampu mewujudkan kebaikan bersama. Maka dari itu, sistem politik berarti prinsip-prinsip dan mekanisme yang membentuk suatu kesatuan yang berkaitan, utuh dan saling berhubungan untuk mengatur pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam sistem politik terdapat kebijakan yang merupakan bagian dari proses politik dalam sistem pemerintahan yang perlu diperhatikan sesuai dengan isi dan tujuan dari kebijakan tersebut. Kemudian, administrasi negara dianggap sebagai alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organisasi politik yang sedang berkuasa. Sekian presentasi dari saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan pengucapan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.